I am now live. Thank you. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah keringetan-keringetan. Ditunggu teman-teman yang mau gabung di Instagram live aku. Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta ya. Saya mau mengundang teman saya Wayan Saputra yang lokasinya di Doha, Qatar, untuk ngobrol-ngobrol tentang Ramadan. Yuk pada gabung yuk. Ini sebenarnya ajang saya untuk belajar di Instagram Live supaya saya bisa fasih berbicara atau apa namanya. Halo Ayan, udah join nih. Selamat sore. Mudah-mudahan sinyalnya bersahabat. Ayo guys, Halo, gabung yuk. Halo Mbak Gita. kok putus-putus ya? Hai. Putus-putus ya? Testing 1 2 3, testing. Iya, Putus-putus putus-putus. ya? Signalnya agak putus-putus. Gambar lo kayaknya burem. Gimana kalau halo Mbak Gita, lagi latihan itu ya, latihan panorama ya. Saya belum sempat nih Mbak. Halo Wayan, putus-putus nih kayaknya ya. Atau kalau enggak bisa dibalik Wayan. Lo yang ngundang gue. Gimana? Putus-putus nggak? Testing 1 2 3. Mendingan sih sekarang. Sekarang mendingan ya? Udah mendingan sih. Oke, sip, sip, sip. Halo, apa Kabar, kabar? Bu? Selamat sore. Selamat sore waktu Indonesia. Selamat siang waktu Doha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari terakhir puasa kita ya? Hari terakhir puasa, alhamdulillah ya. Iya. Mudah-mudahan lancar. Besok bisa bisa 1 Syawal ya, bisa Lebaran ya. Iya, besok barengan kita Indonesia sama Middle East Bareng sama ya, Qatar. bareng ya. Bareng. Kadang-kadang suka meleset-meleset tapi kali ini bareng. Betul, betul, betul. Ya. Apa kabar nih? Gimana nih, kita lagi mau apa ya? Sama-sama lah ya nih, teman kita ini mendoakan supaya teman kita Mas Satyo Oh diterima. iya, tuh. Kabar dukanya sampai ke Qatar, sedihnya sampai ke sini juga. Tapi Sedihnya sampai semoga situ ya. sudah, iya sedih banget kita. Tapi semoga sudah selesai dan sudah tenang Iya, di ya udah tempat yang udah baru. udah nggak sakit lagi ya, dia udah Iya. ya Cuma udah bedanya nanti tenang. pada saat kita pulang ke Jakarta nggak ketemu Satyo. Biasanya tuh selalu ketemu Satyo. Kemana aja kita Iya, pergi pasti ada Satyo. pasti Ya itu ada yang ya. mungkin mungkin berubah. Jadi itu yang kayaknya pasti akan yang berubah ya. Aduh. Setelah berapa tahun berarti? Waduh, udah 25 tahun kenal Satyo.
dari zaman waktu masih di kantor yang lama itu. 25 tahun. Terus iya udah 5 tahun, udah lama Wow. banget ke kenal kenal Satya. Tapi ya ya udah banyak inilah suka dukanya. But Ya, ya. yeah, it's life. Ya, ya. eh ya, pokoknya kita sebenarnya memang ada kabar duka dari teman kantor kita yang lama. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol dulu lah tentang tentang suka dukanya apa namanya. Ya terutama Wayan ya yang temenan sama dia lama banget gitu. Jadi Iya, nanti akan berasa banget kalau balik ke Jakarta terus nggak ketemu Satyo lagi. iya. Oke, ini berarti sekarang Wayan posisi di Doha ya, Doha Qatar ya. Kapan Tuh nih di Doha kalau boleh Qatar. tahu pindah ke Qatarnya, pindah ke Doha? Pindah ke Doha tahun 2011. Jadi udah sekarang 2029 tahun ya, hampir 9 tahun masuk udah di Wow, sini. 2011 ya. Ya, 2011 kita pindah ke sini. Pokoknya tahun ajaran terakhir di kantor yang lama 2010, 2011, 2011, 2012 kita pindah ke sini. Gitu. Waktu bulan-bulan Agustus lah. Wah, waktu itu juga pas mau Lebaran kita. Jadi pas puasa. Oh, Waktu dulu tuh pas mau 2 minggu kurang sebelum Lebaran kita pindah ke sini. Jadi kita Lebaran pertama pas pindah ke sini udah dapat Lebaran pertama di sini 9 tahun lalu. oh, udah dapat Lebaran pertama 9 tahun. Iya, betul. Pindahnya ke Doha, kenapa nih kalau boleh tahu? Ya, ceritanya belum tahu ya. Ceritanya belum tahu. Pindahnya ya kebetulan ada job opportunity di tempat yang baru, pengen coba challenge yang baru. Ya, so far so good sih. Kerjaan yang dikerjain sama dengan kantor yang lama, hampir sama Eh, semuanya. Settingannya sama, environmentnya sama. Cuma orang-orangnya aja ya. Kalau di sana banyak orang Indonesianya, di tim kerjanya. Kalau di sini cuma saya sendiri. oh, Nggak ada cuma orang sendiri. Indonesia di sini. Iya, Oh, di benar, departemen saya Indonesia cuma cuma saya sendiri. sendiri. Tapi di seluruh kantor juga hanya ada 5. Satu di HRD, satu di purchasing, satu lagi ada 2 lagi tempat yang lain. Gitu. Eh, Pindahnya sama siapa nih? Sama keluarga ya? Iya, sama istri, sama Diana. Mungkin Ya, nah. Ka- Kebetulan kenal itu juga kan? sekantor ya, di kantor yang lama sekantor. Tuh, Diana juga kerja di kantor yang lama. Sekarang pindah ke kantor yang baru. Waktu pindah saya bilang sama yang hire kalau mau rekrut saya, karena sekarang istri saya juga kerja, saya minta istri juga direkrut. Nah, kebetulan mereka ada posisi dan bersedia, ya udah akhirnya kita pindah. Hmm. Ya, jadi berarti ada syarat juga lah gitu ya kalau Iya, pindah ya. Saya, ya, karena kan buat kita juga sesuatu yang baru kan, environment baru, challenge baru. Tapi ya so far so good sih. Kalau kita udah 9 tahun di sini artinya ya kita betah mungkin ya. ternyata nggak nyangka ya udah 9 tahun ya, Wak, ya, lama juga Iya, ya. udah 9 tahun. Sebenarnya lama, Tapi tapi karena kayaknya kayak karena kita masih WA group chatting terus, jadi kayaknya iya, kayak nggak berasa mungkin ya. baru 5 tahun, feeling gua tuh kayak cuma baru 5 tahunan gitu. Ternyata udah Iya, 9 tahun ya. 9 tahun ternyata. Dan kita juga nggak berasa karena kerjanya banyak breaknya. Setiap 3 bulan ada break, 1 minggu, 1 minggu, 2 minggu gitu. Jadi nggak berasa kalau break pergi kemana, balik lagi udah targetnya 3 bulan lagi kita kerja, kita break lagi nanti berikutnya. Jadi ya lumayan lah, nggak terlalu berasa kerja terus nggak. Iya, iya, iya. Jadi work life balance juga dong ya. Work Ya travel lumayan lah. balance maksudnya. Iya, work travel balance ya. Work travel balance lah ya. Ini ada Mbak Gita nih, kalau Wayan dan di pulang nanti ke Indonesia kita mengunjungi Satya di Tanah Kusir yuk. Oh pasti itu salah satu agenda kita. Salah satu Ya. agenda kita buat pas sampai di Jakarta nanti. Kita kemarin sudah sempat di grup tanya ke salah satu teman, tolong ditandain dong lokasinya, GPS-nya dan sudah Iya, dikirim. iya. Jadi kebetulan ibu mertua juga dimakamkan di Tanah Kusir, jadi kita bisa sekalian Iya. melayat, terus sekalian nanti selesai melayat Satyo kita bisa ngopi di tempat
kafe yang biasa di Tanah Kusir. Coffee shop andalan. Selesai melayat. Kalau dia masih ada lah ya, kalau masih. Kalau masih ada. Oke. Nah, ini balik lagi ke 9 tahun lalu lah ya. Penyesuaiannya yang pada saat pindah ke sana gitu, gimana sih? Berat apa enggak? Susah apa enggak? Atau butuh waktu lama apa enggak gitu? Kalau secara kerjaan nggak butuh waktu lama. Bahkan waktu itu 1 hari kerja, orientasi yang lainnya, orientasi staff yang lainnya, orientasi hampir 5 hari. Saya orientasi cuma 2 hari karena kebetulan ada hal yang emergensi yang harus dikerjain. Jadi secara kerjaan nggak ada masalah karena semuanya yang dihandle sama persis. Tapi kalau secara secara kehidupan sehari-hari, agak kaget juga sih, terutama karena suhu ya. Waktu itu kan kita baru pindah ke sini bulan-bulan Agustus gitu ya, dan suhu sedang tinggi-tingginya. Di Qatar itu kalau lagi summer, itu bisa sampai 55 derajat Celcius. Artinya kan telur tuh setengah matang kan, gitu loh. Jadi panas banget. Iya, Panas iya. ya, kagetnya karena itu, karena Matang juga. humid. Jadi pas pas turun dari pesawat itu berasa kayak wah di blow sama udara dari hair dryer gitu rasanya. Tapi ya panas bangetnya nggak terus panjang tahun. Jadi setelah bulan-bulan Oktober sudah mulai turun, sudah mulai enak. Sampai nanti dingin di bulan Desember, kemudian sampai dengan bulan-bulan awal Mei itu masih enak. Jadi panasnya hanya sekitar 4 bulanan. Peaknya sekitar 2 bulan lah peaknya, 2 bulan 3 bulan. Tapi Jadi kok most of the time pada saat peak panas kita entah di Indonesia atau di tempat lain kayak di sini. gitu ya. Pas lagi di Indonesia ya. Karena kalau di sana benar-benar Iya, panasnya tuh yang panas banget gitu ya. iya, panas banget, panas banget. Jadi kita sepanjang hari nggak keluar. Biasanya kalau emang Oh, harus keluar malam paling oh. keluarnya. Jadi kayak shopping mall, toko-toko buka sampai tengah malam. Oh, bukanya sampai tengah malam. Iya, sampai sampai jam 12 baru mereka tutup. Apalagi bulan Ramadan, mereka buka sampai pagi, restoran-restoran itu ya. Kalau zaman dulu ya, tahun-tahun Iya. sebelumnya, bukan tahun ini. Iya, sebelum ada COVID lah ya. Iya, sebelum COVID. Kita ngomong pra-COVID kan ini ya. Kita ngomong pra-COVID ya, ya. Terus berarti udah sempat ngerasain puasa gitu ya. Puasa Udah, dari awal puasa datang udah udah ngerasain puasa. ngerasain dari awal datang, udah ngerasain puasa di sini ya. Tapi sempat juga kita nggak puasa di sini sama sekali karena ya kan puasa bergeser kan ya jadwalnya ya. Jadi pas Hmm. kebetulan pas libur kita udah di Jakarta atau sudah di tempat yang lain. Tapi sudah beberapa puasa kita di sini. Dan kebetulan yang sekarang ini full puasa di sini. Dan tahun kemarin juga full puasa di sini. Hmm. Ya, ya. Berapa jam kalau di sana puasanya? Biasa aja. Kalau awal Ramadan itu imsak sekitar jam 4 kurang seperempat. Buka sekitar jam 6 kurang sedikit. Tapi menjelang akhir bergeser waktunya jadi lebih panjang. Sekarang ini Hmm. imsak jam 3.15-an, kemudian buka jam 6.15. Jadi nambah sejam lah di akhir Ramadan. Ya, ya. Apa jadi tambah lama tapi ya nggak parah-parah banget lah ya. Enggak, Jadi masih enggak. Masih oke lah. masih masih oke lah ya. Masih kurang lebih sama sama waktu Indonesia lah ya, jam-jam 4-an Betul. pagi sampai jam 6-an sore gitu ya. Iya. Tapi nanti kalau sudah masuk winter, masuk bulan Desember, kita akan lebih singkat karena subuhnya akan Hmm. lebih telat kan. Kemudian maghribnya akan lebih awal gitu. Ya, ya, ya. Saya belum belum pernah ya, belum pernah ngerasain winter pas puasa atau gimana? Udah pernah belum? Belum. Karena selama ini masih antara Agustus, sekarang bulan Mei. Jadi ya makin ke sini makin akan ke arah winter. Mungkin in 10 years kali ya masuk ke winter puasanya. Iya, iya, iya. Terus Kalau kita kalau masih di apa sini itu namanya? juga. Iya. Kalau kayak sholat segala macam itu nggak masalah ya. Musola, tempat sholat gitu ya, secara Qatar ya. Jadi banyak banyak muslimnya juga kan ya, Iya justru mayoritas di sini majority kan mayoritas. Muslim. Sama kayak Indonesia ya, masjid sama kayak Indonesia lah. Kalau ngasih ancar-ancar rumahnya di mana dekat masjid, pasti akan ketemu karena masjid sekitar
setiap 300-400 meter ada masjid di sini. Jadi ya Ya, masjid dekat gini, kalau kalau jalan kaki ya mungkin sekitar 5 menit, kalau naik mobil ya 1 menit lah kalau dari rumah. ya, ya. Terus Lebaran biasanya nyiapin apaan aja tuh? Lebaran. Makanan kurang lebih. Lebaran, makanan, yang jelas ada ya ada ala kadarnya ya, nggak seperti festif kalau di Indonesia gitu ya. Tapi ya Iya. kita adalah ada lontong, ada ketupat, berusaha mendekatkan sedekatnya ke tradisi-tradisi Indonesia. Itu Sekarang aja aslinya. Diana lagi di dapur tuh, lagi bikin nastar tuh sekarang ini. Wah, bikin Diana. nastar. Jadi ya lagi sibuk lah, biasalah. Tapi walaupun yang makan mungkin cuma kita berdua, cuma ya it's okay. Iya. Iya, kalau ngeliat di Instagramnya Wayan nih sama istrinya juga Diana, ini nih banyak makanan-makanan yang dibikin sendiri, dimasak sendiri, dimakan sendiri gitu. Terus Betul. seru seru Ya, apalagi maksudnya. sekarang ini. Iya, apalagi Apalagi sekarang sekarang ini. ini. Mm-mm. Iya, makanya nih berarti Ya sekarang kita. kalau kita ngomong post COVID lah ya, sesudah COVID gitu. eh Ya pasti beda banget lah ya. Dari sisi negara atau apa perusahaan kantor gitu, ada memang nyuruh WFH atau gimana? Oh iya, kita sudah work from Atau home lockdown sudah atau 7. gimana? Kalau dari kantor kita sudah work from home sudah 71 hari per Oh, hari ini ya. Udah 71 hari, tapi kebetulan ini kan Ramadan, jadi kita seminggu ke depan libur. Libur hmm. Ramadan di sini sudah mulai dari hari Rabu lalu. Jadi sekitar 10 hari lah liburnya. Tapi karena kita sudah 71 hari juga di rumah, jadi ya nggak berasa juga sih sebenarnya. Cuma emang Iya, nggak ada kewajiban untuk jawab-jawab email atau angkat telepon dari iya. kantor, atau ya pokoknya ya udahlah, lupakan dulu lah urusan kantor. Walaupun kita di rumah juga, wah itu emang rasanya juga berbeda sih. Kalau weekend gitu ya, nggak perlu ngecekin email kantor gitu ya. Padahal juga sehari-hari kita di rumah juga, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Tapi ya ada tanggung jawab yang berbeda kalau kita di hari kerja. Berarti udah 71 hari stay at home ya, work from home gitu ya. Betul. Iya, Baik udah lo juga tujuh puluh sama satu. Diana juga ya, istri Diana lo juga. juga. Iya, kita cuma datang ke kantor sekitar 3 kali karena ada yang sangat penting dan kita harus kerjakan dari kantor. Selain itu kita nggak ada kewajiban untuk datang ke kantor. Hmm. Tapi teman-teman Semua kantor kerjaan yang dari lain rumah. juga gitu nggak? Sama nggak? Apa? Ada departemen-departemen yang harus masuk karena lingkup kerjanya, Esensial ya, esensial tapi gitu. iya esensial. Tapi itu juga shift, jadi hanya Iya, iya. 20% kapasitas yang boleh masuk. Jadi kalau di ruangan kita biasanya ada sekitar 10 orang, itu maksimum 3 yang boleh masuk. Jadi hanya 20% Oh, maksimum kapasitas 3. orang yang boleh masuk. Jadi memang benar-benar dijaga jaraknya, even di kantor juga. Kemudian juga harus pakai masker dan standar keamanan kesehatan sangat diperhatikan. Cuci tangan gitu-gitu nggak? Nggak pakai masker Oh iya gitu. dong, pasti dong. Itu sebelum masuk area biasalah dicek suhu, sebelum Cek masuk suhu. kantor dicek suhu, kemudian ya kalau cuci tangan kesadaran sendiri lah. Adalah ya disinfektan sebelum masuk kantor, ya kita pakai masker dan sebagainya. Tapi kebetulan saya cuma datang selama 71 hari itu cuma 3 kali datang, itu pun nggak full time, hanya beberapa jam aja. Cuman ngerjain apa, habis itu atau apa ngambil barang atau apa, habis itu udah pulang gitu aja ya. Iya, ada yang harus dikerjakan di site, kemudian ya udah kita pulang, kerjain terusin di rumah. Meeting semua pakai aplikasi yang biasa kita pakai untuk online meeting lah di rumah. Ada aplikasi sendiri ya atau Zoom juga Kita atau pakai Zoom, cuma yang Zoom yang enterprise, jadinya lebih banyak kapasitas ya, ininya, ya. orangnya, dan nggak ada batasan waktu. Oh ya, ya. Oke, oke. Rasanya gimana? Terus kalau belanja gitu keluar rumah yang untuk perlengkapan rumah gitu berapa kali seminggu atau udah berapa kali nih keluar rumah Berapa untuk belanja? berapa kali dalam sebulan kali ya? Kalau Oh, seminggu, kita biasanya belanja itu sekali dalam belanja besar gitu ya, 1 kali dalam 1 bulan. satu kali Jadi kita sebulan. udah prepare nih dari rumah tuh, udah apa yang mau dibeli. Kemudian biasanya nih, kayak kemarin kita belanja terakhir tiga hari lalu.
itu udah di set sama Diana. Ini list kamu, ini list saya. Jadi kita pas sampai kita udah atur nih, kita udah hafal karena lokasi hypermarketnya ya. Oke, Ya, jadi ya. rutenya nanti bakal gini, sini sini, area sini, area sini, area sini, kemudian finish. Dan kita masuk bawa 2 troli, satu troli buat Hmm. saya, satu troli buat Diana. Jadi nanti kita udah sepakat nih, nanti kalau udah selesai kita ketemu di depan kasir, kita bayar, kita langsung pergi gitu. Masuk ke supermarket juga pakai masker, harus pakai sarung tangan, kemudian dicek suhunya, kayak gitu-gitulah standarnya. Dan kita biasanya kita udah tahu jadwal supermarket yang jam-jam sepi gitu ya. Jadi kalau di sini Oh, sepinya di jam maghrib, jam buka puasa tuh sepi atau di awal karena iya. toko-toko buka jam 8 pagi, kita sedapat mungkin ya pergi awal-awal sekali. Atau nanti pada saat maghrib kan maghrib orang pada berbuka puasa, tokonya sepi ya. Itu adalah waktu-waktu yang bagus buat Iya. ke toko kalau di sini. Ya, berarti lu prefer pas lagi sepi lah gitu ya. Maksudnya either Betul. di awal buka tokonya atau pas udah sore, udah maghrib gitu ya. Iya. Ha. Kalau yang kecil-kecil kita tinggal di compound kan ya, jadi ada compound tuh kayak cluster gitulah kalau di Indonesia ya, komplek Mhm, gitu ya, yang mhm. disediakan perusahaan. Ada toko juga di sini yang nyediain keperluan-keperluan kayak susu, keju, yang umum-umum lah, kayak misalkan aqua galon gitu-gitu ada di sini. Jaraknya dekat dari rumah, cuma selisih 2 rumah aja. Jadi kalau ada yang penting-penting dan ketinggalan dari list ya tinggal ke situ aja. Kalau alternatif lain ya online, kita online Online. shopping, kita pesan aja via kayak kalau di Indonesia ya semacam Go Shopping atau apa gitu ya. Di sini ada Iya. beberapa aplikasi yang menyediakan jasa itu dan karena COVID yang berkepanjangan, semua toko-toko juga akhirnya mau nggak mau harus sistem online, entah mereka Online. menyediakan platform online atau lewat Mhm. Instagramnya atau lewat WhatsApp, pokoknya apapun itu ya mereka harus survive kan. Jadi ya adalah mereka menyediakan opsi-opsi untuk mengirim barang. Berarti restoran juga tetap buka tapi nggak bisa makan di situ juga ya, sama lah ya kayak di Jakarta. Betul, restoran tetap buka hanya delivery order. Kemarin bahkan kita sempat ditutup untuk nggak boleh ngambil sendiri barangnya, tapi sekarang sudah boleh. Jadi sekarang Oh. opsinya ngambil makanan ke toko itu, kita pesan, ambil makan sendiri atau mereka kirim. Udah boleh sekarang. Hmm. Ya, ya, ya. Eh, sorry tadi ini kayaknya ada pertanyaan di awal-awal, sorry balik lagi. Pada saat persiapan mau pindahan nih, sorry balik lagi ya. Hmm. Persiapan pindah ke Doha waktu itu butuh waktu berapa lama tuh untuk settling down, apa ada rumah, ada apa apartemen atau gimana gitu dari kantor dapat fasilitas apa atau apa gitu. Oh, persiapannya ya. Waktu itu kita dapat konfirmasi sekitar bulan-bulan April, konfirmasi akan pindah ke sini. Kemudian pindahnya kan masih lama sekitar bulan Agustus ya. Akhirnya ya persiapan nggak terlalu banyak sih ya. Kita cuma barang-barang yang kita harus bawa aja. Kita cek ke kantor sini apa aja yang disediain dan mereka provide semuanya sih sebenarnya. Jadi kayak waktu itu Hmm. kita masih tinggal di apartemen. Di apartemennya udah full furnished, jadi kita nggak perlu bawa Oh udah apa-apa full. lagi. Kita cuma sebenarnya literally ya cuma bawa baju aja kalau kita mau. Tapi ada barang-barang yang nostalgik yang kita pengen bawa lah yang dari Indonesia ya. Termasuk kucing itu kita bawa karena kita nggak tahu kalau kita tinggal sama siapa mereka. Akhirnya kita bawa barang-barang keperluan kita sama sama two cats yang terbang bareng kita ke Doha. Sampai di sini udah siap semuanya sih, kita dijemput, kemudian kita masuk ke apartemen. Di apartemen sudah disediain semacam starter kit lah gitu ya untuk Hmm. 3 hari ke depan, makanan yang udah bisa dimakan, ada buah, ada apa gitu, kulkas ada isinya. Kemudian mereka juga provide kayak semacam guidance uang untuk belanja selama kita settle untuk supaya settle down gitu. Tapi overall semuanya udah masuk sih, udah ada semuanya di apartemen itu.
Jadi pindahnya tuh lancar lah ya, maksudnya karena emang di sana juga udah ada fasilitasnya juga ya, jadi lebih Betul. cepat, Iya, lebih gampang juga. pindahnya sih lah lebih gampang. Kita sempat di sana di apartemen itu sekitar sekitar 3 tahun, kemudian semuanya dipindahkan ke ini tempat yang baru di klaster ini. Jadi semua semua dari orang-orang yang dari kantor kita Hmm. sebagian besar ada di sini, ada di klaster ini. Jadi ada di sini ada rumah-rumah, ada juga yang bentuknya apartemen untuk yang single-single gitu ya. Jadi semua fasilitas ada di dalam sini. Kalau lo ini apa apartemen hitungannya atau rumah? Kita di rumah, Rumah ya. di rumah ada di sini ada cukup gede rumahnya sebenarnya ada kamarnya ada empat kamar kita cuma berdua dan di sini 3 lantai. Jadi di bawah Oh, sini untuk dapur segala macam ya untuk orang makan di atas ada 3 kamar di atasnya lagi ada 1 kamar lagi. Cukup gede sih. Jadi kalau nanti ada yang mau main-main ke Doha kasih kabar aja iya. atau ke hotel nginep aja tempat kita gitu. Ya itu tadinya makanya gue kan emang pernah bilang kan bulan-bulan ini sih kemarin-kemarin Maret-Maret April gitu tadinya gue mau ke tempat adik gue terus gue udah cari-cari tuh tiket mau mampir Doha jadi cari Qatar Airways gitu jadi pokoknya bener-bener Nah, yang biar ke Doha gitu ya ternyata ada COVID lah jadi COVID. Yang pernah ke sini Dora. Dora pernah Dora ke ya. sini. Waktu itu transit dari kita habis naik gunung, tapi kita pulang duluan 3 hari lebih awal. Oh, oke. Mereka transit di Qatar. Yang bisa masuk Dora. Waktu itu Cuma ada teman Dora kita juga dua orang yang lain ada Mila, ada almarhum Satyo, tapi nggak bisa almarhum masuk ke Satya sini karena ada masalah visa. Tapi ada ya masalah ya visa udah ya. akhirnya mereka nunggu di bandara. Yang masuk Dora. Tapi ya Oh gitu. mereka Mila sama Satya nggak bisa ke Nggak bisa kota keluar lu dari ya bandara. Iya, jadi cuma mereka di tinggal bandara aja nunggu ya. di bandara ya, cuma Dora aja yang masuk gitu. Kalau teman-teman lain saudara lo atau siapa saudara Diana itu ada yang pernah main ke Doha? Ada adiknya Diana waktu itu mau ke Jakarta, transit dulu di Doha. Dia kan sekarang tinggal di Polandia. Jadi Oh, mampir oke. ke sini dulu, baru ke ke Jakarta. Ya, saudara-saudara ada lah yang ke sini. Joshua pernah pameran di Qatar, jadi dia kita pernah ketemu di sini. Kalau Siapa pernah siapa? ingat dulu Joshua Alejandro dulu pernah ngajar Oh, kita fotografi waktu di kantor lama. Nah, iya iya dia dapat undangan dari KBRI, kemudian ya kita ketemu di sini juga. Ada beberapa teman juga yang lain-lain yang hampir-hampir ke sini. iya iya. Terus ini nanti kalau misalnya nih udah COVID selesai lah, reda gitu. Rencana apa yang mau lo kerjain pertama gitu? Atau planning Sebenarnya kita banyak rencana, sekarang pun kita traveling? masih ada planning traveling karena sebenarnya liburan kan belum mulai banget gitu ya. Mm-mm. Kita officially selesai kerja itu Juni 9. Jadi Juni 9. setelah Juni 9 sebenarnya kita ada waktu libur selama 2 bulan. Kita maksudnya Juli kita baru Agustus. mulai officially kerja Agustus 9 tuh baru diminta untuk balik ke Doha lagi. Tapi karena Mm-mm. dengan situasi yang seperti ini kita juga masih belum tahu gimana karena kalau mau balik ke Indonesia otomatis kan ada quarantine period 14 hari kan. Nanti balik ke sini lagi ada quarantine period lagi 14 hari. Karantina Artinya lagi. itu udah 28 hari dari Iya, waktu libur kita hampir sebulan yang sendiri. habis habis di quarantine. Belum lagi travel time-nya yaitu mungkin sekitar 2 hari. Iya, Artinya 30 hari itu kita nggak tahu mesti gimana ntar dan kita juga nggak tahu fasilitas karantinanya kayak gimana di Indonesia. Kalau iya, iya, iya. baca-baca di berita cukup serem juga karena ya mungkin karena masih awal-awal ya, tapi mudah-mudahan nanti Iya, ke depannya lebih baik ya. Kita sekarang ini masih wait and see sih. Kalau misalkan kita mau ke Indonesia juga kita nggak tahu mau ngapain karena semua orang juga lockdown, semua orang juga ada di iya, rumah. Paling juga kita di rumah. Kita mau mengunjungi orang tua juga orang tua saya sudah sepuh. Kita nggak mau kemudian jadi risiko buat mereka. Orang tuanya Diana iya, juga iya, kita iya, juga nggak iya. mau jadi risiko buat mereka. Jadi sekarang ini jujur aja kita plan A-nya mungkin kita harus stay di sini, plan B-nya mungkin kalau kondisi sudah benar-benar kondusif ya mungkin kita akan
balik ke Indonesia. Mungkin, nggak tahu. Tiket sudah punya, cuma cuma nggak tahu kapan bisa dieksekusi. Iya, makanya benar emang tetangga juga kemarin gitu, ada yang anaknya dari Jerman tuh juga dia di Bekasi karantina dulu. Bekasi tuh kayaknya apa ya, Wisma Haji kali ya, gue juga nggak tahu sih. Tapi Iya, mungkin ya. Kemarin di Wisma Haji ya, kita baca, kita monitor situasi di sana memang ya agak-agak serem. Tapi kalau kita, ya kalau fasilitasnya ke terbatas lah ya, maksudnya ya ini. betul, ha-ha. Dan masalahnya sekarang ini masuk ke sini kan nggak bisa. Maksudnya semua penerbangan ada, tapi nggak boleh ada yang masuk ke sini. Kita boleh keluar, kita nggak boleh masuk. Status sekarang ini. Jadi kita nggak tahu nanti Agustus gimana sih. Tapi kalau dari rekan-rekan kerja kita yang tinggalnya di Kanada atau di Amerika, mereka banyak sudah pulang. Karena Hmm. bisa work from home kan. Jadi mereka di mana aja bisa mengerjakan itu. Dan uh, jadi ya mereka sudah banyak yang pulang saat ini. Mereka sudah ada yang di Amerika, di Kanada, atau di tempat-tempat lain. Kebetulan di tempat-tempat itu nggak ada apa namanya quarantine requirement kayak di Amerika nggak ada quarantine requirement. Jadi mereka Oh, ya nggak ada. udah kalau kalau kebetulan dia tinggalnya di daerah-daerah yang di tengah gitu, yang nggak terlalu padat, yang jarak antar tetangga 3, 4, 5 kilo, ya nggak ada masalah. Mereka bisa Iya, stay iya, aja di iya. sana. Kalau misalnya Gitu. Qatar berarti lo boleh keluar dari Qatar, tapi lo nggak boleh masuk ke Qatar gitu kan? Sampai dengan hari ini ya, statusnya seperti itu. Sampai dengan Hanya hari ini. Ya, makanya jadi hanya kalau hanya hanya warga negara aja yang boleh masuk ke sini. iya, nah kalau Jadi saya katakan lo pergi ke Indonesia, ntar nggak boleh balik lagi ke Qatar kan bahaya ya, maksudnya iya, tapi secara kerjaan kita bisa, kalau emang itu terjadi, secara kerjaan kita bisa work from bisa home. work Jadi from kita bisa home kerja bisa. dari Indonesia, ya. Iya, Itu iya. sudah jadi plan-nya. Jadi kita nggak tahu nanti tahun depan itu apakah kita akan start dengan work from home atau langsung di Oh, kantor. Jadi sudah dibicarakan bahwa tiket balik harus tanggal sekian. Tapi kalau nanti ternyata kita nggak boleh masuk ya kita akan mulai dengan kerja dari rumah masing-masing. Gitu. Sampai dengan situasi kondusif. Tapi ya kita nggak tahu sih gimana ntar. Tapi secara secara dari kantor seperti itu, ya, dari kantor kami tidak ada larangan untuk meninggalkan Doha. Intinya kayak gitu. iya, Dari kantor kita nggak ada. Karena yang penting ntar tanggal 9 sudah balik sini lagi. 9 kembali. Agustus. Karena antisipasi kalau ada kuarantin antisipasi 14 hari kan. Kenapa kenapa? Gitu. Jadi jadi mulai kerja harusnya sekitar tanggal 20-an Agustus, tapi kita diminta kembali tanggal 9 untuk Hmm. antisipasi kalau ada kewajiban untuk karantina. Entah Iya, iya, iya. karantina di rumah atau di mana kalau kita meninggalkan Qatar gitu. Berarti masih ada 11 harian gitu ya buat buat Iya, buat persiapan. iya betul. Tapi ya benar memang harus diukur juga ya. Maksudnya kalau lo pergi ke Indonesia, terus nanti di Indonesia ngapain, terus harus karantina 14 hari, terus di rumah di Jakarta juga mesti ya terbatas juga gitu. Jadi ya Iya. pokoknya semuanya mesti harus Jadi dipikirin ya. betul karena yang kita takutin kan transmisinya terjadi di jalan pas kita jalan gitu kan ya di Iya, iya, pesawat iya. atau di ya nggak tahu lah di mana gitu kan ya namanya itu Iya, kan public transportasi kita kan nggak naik pesawat pribadi kan gabung iya, sama yang lain-lainnya juga jadi ya kita iya, nggak tahu seperti apa ya benar. sampai dengan kondisi aman mungkin kita harus ya merelakan summer ini nggak kemana-mana mungkin ya tapi kita lihat situasinya kalau memang ternyata worth it untuk pulang ya kita pulang kalau nggak worth it ya kita nggak pulang gitu aja. Iya, iya, iya. Benar. Kita juga di sini gitu sih. Gue juga ya ya udahlah kita pikirannya ya nggak bisa mudik gitu, udah nggak bisa mudik aja. Heeh. Karena mikir Pada mikir orang tua aja ya. Gue cuman ada ibu mertua betul. aja kan di Jogja, ibunya suami gue. Iya. Jadi orang tua gue udah nggak ada. Jadi ya itu pun juga di Jogja gitu. Desanya tuh juga ditutup. Jadi ya mohon maaf kami tidak bisa menerima tamu gitu. Jadi misalnya pun kita ke Iya, Jogja juga kita nggak bisa ketemu sama orang tua kita gitu. Jadi betul. Padahal kita ya mesti di hotel se juga kan. Jadi iya, seandainya kita memang nanti berkesempatan pulang ya, mungkin kita nggak ke Jakarta, mungkin kita
entah mungkin ke tempat yang terpelosok sekalian kali ke sini ke Raja Ampat atau kemana Karena gitu yang jauh yang nggak banyak orang mungkin ya tapi nggak tahu juga lah iya, mungkin ya. makanya. Kemarin rencananya mau apa? Mau numpang ke toilet ya di Oh, di Raja Ampat ya. tuh ada kayaknya ada Bu Wuri tuh yang ngajakin tuh. Bu Wuri ngajakin ke Makanya, ke Raja Ampat. makanya. Nanti kalau misalnya bisa nih, misalnya bisa traveling gitu, yang bakalan lo kerjain pertama apa misalnya gitu? Ya kan lo suka naik gunung nih, suka naik gunung, suka Ya, diving. Suka apa lagi ya? Banyak ya, kayaknya sekarang fotografi. sekarang lagi seneng diving. Jadi ya kayaknya Oke, sih kita sebenarnya kita April kemarin tuh sudah ada plan untuk trip diving. Kita mau diving di Asia gitu ya. Tapi udah beli tiket, udah prepare semuanya, udah beli pokoknya udah siap tinggal berangkat lah. Kemudian terjadilah seperti ini. Akhirnya kita ya udahlah di cancel. Jadi sebenarnya emang keinginan kita sih pengen pengen diving tapi ya kayaknya nggak memungkinkan ya kita. Kayaknya itu kalau ditanya apa yang pertama lo mau lakuin, ya pengennya sih udahlah pengen ke pantai, pengen diving, pengen santai-santai gitu ya. Ke tropical place lah. Gitu. Tapi kalau nggak bisa dan di sini sudah dibuka ya mungkin kita ya mungkin diving di sini mungkin ya kita lihat aja ntar gimana. Hah. Rasanya gimana sih kerja dari rumah selama 71 hari gitu gimana rasanya? Rasanya sebenarnya cukup produktif juga sih kerjaan Sebenarnya ya. lumayan banyak dan nggak boring juga kita udah ada rutinitas selama selama work from home. Jadi biasanya kerja mulai jam 8 ya. Kita sudah jam 8 sudah standby depan komputer. Dan Mm-mm. selesai jam 3.30 ya 3.30 kita selesai. Bahkan kadang-kadang lewat dari jam itu kita masih kerja. Jadi Makanya. ada plus minusnya juga sih Iya. kerja di rumah dan kerja di kantor. Kalau di rumah mungkin justru banyak yang cepat selesai karena nggak ada gangguan kan. Kalau di kantor kan ada aja yang datang ke meja minta ya apalah langsung kerjaan atau telepon berbunyi ya. Di sini juga telepon bunyi sih. Kita ada telepon yang untuk tim gitu ya, yang untuk telepon ke sini. Tapi ya overall cukup bisa lah. Kalau seandainya harus diterusin gitu ya nggak ada masalah sih kerja dari rumah. Mm-mm. Iya, apa namanya? Nggak harus travel, nggak harus berangkat naik mobil misalnya kan, nggak makan juga ya makan di rumah, makan siang, ya sekarang karena puasa Betul, lah ya, tapi kalau iya, kayak nggak puasa kan makan juga jadi mungkin lebih irit gitu ya. iya, Apa uang iya. transport juga Karena kita nggak keluar gitu. Jadi, kalau transport sebenarnya emang nggak ada uang transport kalau di sini karena kita hmm, biasanya ke kantor naik mobil sendiri kan. Kemudian kebetulan harga bensin kan murah di sini kan, cuma setengahnya di Indonesia. Jadi ya hmm, transport bukan satu bagian dari cost yang kita perlu hitung kalau di sini sebenarnya karena memang memang bensin murah gitu ya. Tapi ya hmm, cuma efisiensi waktu aja sih. Tapi nggak juga sih ya karena kita dari rumah ke kantor juga cuma 10 menit. Ya, oh nggak dekat gitu ya. Maksudnya kebetulan kantor kita deket tuh banget. berlawanan arah. Berlawanan arah. Jadi Oh kita tinggalnya lebih ke tengah kota, kantor kita agak minggir sedikit. Jadi kita kita orang-orang ke sini kita ke sana gitu. Jadi iya, ya nggak pernah kena macet. Pas sore juga orang-orang pulang ke rumah kita ke arah tengah. Jadinya nggak terlalu ada masalah lah iya, di jalan. iya. Melawan arus lah pokoknya ya. Iya, melawan arus. Apa namanya? Tapi secara umum sebenarnya kotanya macet juga. Kalau misalnya kayak kerjaan lo, misalnya rumah lo nggak melawan arus gitu juga macet juga. Ada Di macet rute gitu. di rute kita ke kantor nggak ada kemacetan, tapi kalau di rute-rute pusat kota ya seperti pusat-pusat kota yang lain lah ada tempat-tempat yang kita udah tahu oh, ini jam-jam segini pasti macet nih. Gitu. Jadi kita menghindari area itu. Tapi walaupun doa itu kecil, kita kemana-mana selalu pakai Waze. Kita cek dulu nih jalur mana yang macet, jalur mana yang nggak macet, jalur tikusnya mana. Itu udah jadi keseharian lah. Kecuali kalau dari rumah ke kantor ya itu sudah nggak perlu.
Tapi kalau kita misalkan harus pulang kerja, harus ke mana, mampir kemana, kita cek dulu nih, oh lokasinya di sini, jalurnya enak lewat mana. Ya, kita nggak pernah tahu sih. Tapi sekarang kan era teknologi ya, jadi Iya. bisa dilihat semuanya. Dengan Minimal teknologi bisa lebih mudah. bisa prediksi lah ya, oh sekian menit, 30 menit, berapa menit gitu ya. Betul. Belakangan ini malah karena metronya baru aja jadi, waktu metronya Jakarta jadi, nggak berapa Hah? lama, di sini juga jadi metronya. Jadi biasanya kalau Oh, kita mau pergi ke tempat-tempat tertentu yang ada jalur metronya, kita parkir aja. Kebetulan di kantor, dekat kantor tuh ada stasiun metro. Kita parkir aja di situ, kita tinggal mobil di situ, kita naik metro karena lebih efisien. Dan kita iya, senang iya. jalan. Terutama saya senang karena nggak perlu nyetir ya. Jadi tinggal tap aja, bayar sekali jalan tuh sekitar berapa ya kemarin tuh 3 rial tuh berapa 10.000 lah. Udah deh sampai dan itu juga membuat kita jadi banyak bergerak kan, jadi jalan gitu ya. Iya, Tapi jalan. sekarang semua public transport ditutup, jadi kita udah nggak bisa ada akses ke public transport lagi. Jadi kalau kemana-mana ya harus Sama sekali pakai mobil ditutup ya, sendiri. nggak bisa naik sama sekali ya. Iya, nggak ada bus, nggak ada metro juga tutup. Jadi yang ada ya mobil sendiri atau kalau mau naik taksi. Hmm. Kalau di Jakarta sih MRT masih jalan, bis juga ada. Cuman ya berdirinya, duduknya harus jauh-jauhan gitu, emang diatur gitu. Tapi kayaknya MRT Hmm. jalan deh, MRT jalan. Hmm. Iya. Busway apa Transjakarta juga jalan gitu. Hmm. 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 Itu ada yang nanya Ini apa apa itu nih ya? Krisna bilang Macet? macet di selimut, belibet di kaki gak? Apa tuh maksudnya? Nggak ngerti. Pertanyaan apa sih? Ini kalau nanya Nggak yang ngerti bener dong. maksudnya apa. Heeh. Tolong pergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, Pak Krisma ya. Ini Om Krisma nih kayaknya mungkin siapa tahu dia juga lagi Instagram live nih, Heeh. dia juga online gitu. Pakai wax nih kan, why apa sih coba? Habis mandi Pak Krisma. Oh, habis mandi, ya ya ya, ya. Lebih bersih nih pasti baru mandi. Oh ya. Aduh, gue jadi Oh, inget apa jadi namanya kata-kata lu kalau sama apa sama almarhum Satya tuh yang mandison iya, gitu, mandison. mandi Gue tadi son. lagi lihat-lihat gitu kan. Ya ampun, terakhir ngobrol sama Satyo tuh kapan gitu. Iya, sama satu selalu kayak gitu, nggak tahu apa di Facebook dia lagi bikin status apa, komennya Mandison gitu. Ya itu sejarahnya dulu, ini agak melenceng sedikit sejarahnya dulu waktu Hah? kita pernah ke Wakatobi gitu ya, Wakatobi juga Iya. zaman tahun-tahun berapa tuh, kita berlima ke sana. Nah itu setiap kali mau kebetulan kamar mandinya sharing jadinya, jadi itu yang pertama kali kita jadi tegur-teguran, udah mandi belum lo, mandi lo gitu ya. Ada jadi mandi son, tak gimana tuh ke bawah terus sampai sekarang. Sampai sekarang mandison, mandison gitu. Ini tadi Krisma nanyanya apa nih? Maksudnya selimut selimut yang belibet di kaki bikin malas bangun gitu. Oh, macet Apa di tuh pertanyaannya selimut. ya? Oh, macetnya di selimut yang belibet di kaki, jadi bikin malas bangun gitu. Oh, Kenapa mager sih, gitu Kris? ya istilahnya. Pak Krisma ini Ini terlalu ini ya, bahasanya terlalu tinggi, jadi kita kadang-kadang nggak nyampe ke sana. iya iya benar-benar ketinggian ya. Terus ini ada pertanyaan dari Kitin nih, Kakak Kitin nih. Waduh telat katanya. Boleh nanya nggak kalau takjil yang terkenal di Doha apa? Takjil yang Takjil. terkenal di Doha. Standar lah ya, kalau kita di sini biasanya ya buka pertama ya pasti kurma dulu, minum teh manis Hmm. dulu, ya sama lah kayak di Indonesia. Tapi biasanya kalau dulu pra-COVID itu ada tenda-tenda yang menyediakan makanan untuk siapa aja yang mau gitu ya. Jadi banyak banyak tenda-tenda kayak semacam apa ya, tenda berbuka puasa lah gitu ya. Ampun. Tapi sekarang ini karena COVID nggak ada tenda-tenda itu. Kalau Oh, takjil ya di gitu. sini makanan-makanan Arabik lah biasanya ya, Arabic food gitu ya. Arabik ya. Makanan Ya Arabik. ada ya nasi. Sini heavily di meat biasanya, jadi daging kambing, daging ayam bakar ya gitu-gitu ya. Jadi ya kalau emang suka sama meat, come Cocok banget pasti di sana visit ya. us one day. Nanti kita kulineran ala Arabik di sini. Mungkin Kakak Kitin tertarik ya mau ke Doha mungkin. Ya. Saya bisa menemani aja.
Mudah-mudahan bisa, siapa tahu nih backpackers, WA grup backpackers bisa ke Doha rame-rame ya. Oh, ini siapa tahu kan ya Ya, nggak sih? boleh. Kebetulan kan waktu ya sekarang visa ditangguhkan, tapi kan sebenarnya untuk warga negara Indonesia visa on arrival ke sini, jadi nggak perlu apply visa, Oh tinggal ya, masuk bisa aja, nggak ada on masalah. arrival Satu ya. bulan, iya. Mm-mm. Jadi ya Iya, nggak dipermudah lah. iya. Ampun. Iya, ini apa nih ngobrol apa lagi nih? Mau banget ke Doha katanya nonton Piala Dunia. Oh iya, waktu itu kan emang mau ada Piala Dunia ya, 2022. 2022, dua, iya 2 tahun lagi, boleh. Eh, Dikitin nanti ke sini ya. Nanti kita siapin deh spesial tempatnya. Tapi Siapin masih aja tiketnya. masih rencananya masih ada kan? Masih jalan kan? Masih. So far ya masih on schedule 2022, belum ada, saya belum dengar ada perubahan apa-apa. Stadion-stadion masih terus dibangun, jadi Oh ya, gitu. iya, jadi masih on schedule sih. Kalau menurut pemerintah nggak ada, belum ada perubahan apa-apa untuk masalah Piala Dunia. Masih 2022. Iya, iya. Sip-sip Kalau lah. nggak salah ntar pas winter ya, jadi lebih lebih dingin lah cuacanya. Oh pas Piala Dunia itu pas winter. Iya, jadi nggak seperti sekarang kan panas sih. Kalau kalau biasanya kan summer karena Juni Juli gitu kan Piala Dunia. Tapi Mm-mm, khusus mm-mm. 2022 ini kayaknya akan dibikin di winter supaya cuacanya lebih dingin. Walaupun stadion-stadionnya juga yang dipersiapkan buat Piala Dunia sudah ada AC-nya sih. Jadi dingin juga di dalam, nggak ada masalah. Iya, iya. Jadi pokoknya masih on schedule lah ya. Jerman sudah latihan untuk Piala Dunia, tapi gue berharap yang menang Holland. Ah, nyakitin. Emang penggemar Belanda dia, Belanda. Fans Belanda dia. Kayaknya Fans leluhurnya Belanda. dari Belanda sepertinya nih. Kalau lo apa fans siapa nih? Kalau Piala Dunia? Kalau gue kalau gue tuh dari dulu Inggris, tapi Inggris nggak pernah menang. Oh, benar-benar. Biasanya nih kita awal-awal tuh wah semangat Inggris, Inggris, Inggris gitu ya. Ntar udah babak penyisian ganti lagi tim yang kita dukung. Soalnya Inggris udah rontok biasanya. Iya, udah rontok di depan kadang-kadang ya. By the way, libur Lebaran di Doha berapa lama katanya di sini? Kita libur Lebaran hampir 10 hari. Ini udah libur sebenarnya dari hari Rabu Oh, kemarin. Sampai nanti masuk lagi hari Minggu, minggu depan. Jadi minggu besok ini 1 minggu full libur, kemudian masuk kerja lagi minggu depannya. Walaupun rute kerjanya ya dari kamar atas turun ke sini. Ini tempat kerja kita di sini. Jadi ya dari iya. atas turun ke sini aja sih nggak kemana-mana. Jadi ya ya tapi judulnya kerja kerja sampai ntar Juga nanti kerja. Juni Juni tanggal 9 baru officially kita libur sampai Juni tanggal 9. Jadi pokoknya rencananya besok gini kan, besok kita mau kemana? Oh mau ke dapur gitu biasanya. Ya, Oh besok udah mau ada ke mapnya tuh. ruang tamu gitu. Ya, ya di sini-sini aja. Paling ya situ ke taman, belakang kita nih taman, terus ini ada ruang TV buat nonton. Ya di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Atau kalau nggak lah, bikin video lagi dong, bikin video yang itu, video halu, Selam. video halu. Ada, ntar udah disiapin konsepnya, tunggu aja. Saking kangennya mau diving gitu kan, pakai baju diving di rumah. Saking kangennya mau apalah, ngopi lah gitu kan. Udah ada Pokoknya rencana, udah ada rencana. ntar nih, kita nanya lagi nih, sholat id di kedutaan ya biasanya. Kalau zaman COVID gimana? Zaman pra-COVID maksudnya ya? Kalau Iya, pra-COVID kalau kan di sekarang kedutaan. ini, ya sekarang ini seluruh masjid ditutup. Jadi sudah sejak awal-awal pas public transportation ditutup, sekolah ditutup, itu masjid juga ditutup. Jadi nggak boleh ada orang yang sholat di masjid. Semua orang sholat di rumah. Jadi sampai Mm. dengan hari ini, setahu saya sih masih ditutup masjid. Jadi nggak ada kegiatan di masjid. Semua orang sholat tarawih di rumah, sholat wajib di rumah, sholat id juga di rumah. Gitu, nggak ada Ya, kegiatan ntar di sholatnya masjid. juga di rumah ya.
Iya, apalagi sholat id yang cuma sunnah kan, sholat wajib aja harus di Iya, rumah. iya, Gitu. Jadi ya iya, kita semua sholat di rumah. iya. Kayak jadi ntar gue juga gitu Kalau nih besok. biasanya, kalau kalau biasanya sudah 2 tahun ini KBRI nggak mengadakan sholat id. 2 tahun atau setahun ya. Jadi Hmm, sholat id di masjid-masjid di lingkungan kita aja. Kalau dulu-dulu memang KBRI mengadakan sholat id di sini. Jadi kita ada, pokoknya berasa ke Indonesia lah, ada sambutan dari ini, sambutan dari itu, laporan inilah. Urut-urutannya ke Indonesia gitu ya. oh gitu. Kemudian khutbah Indonesia, selesai sholat id, kita salam-salaman sama teman-teman kita gitu ya. Berasa ke Indonesia. Karena kalau sholat id versi Arabik kan nggak kayak gitu. Ya udah sholat aja, nggak ada, nggak ada laporan dari panitia dan sebagainya. Nggak ada. Iya. Apa apa sih biasanya kalau kayak gitu korban berapa gitu kan? Iya, nggak ada kalau di sini. Di sini sholat ya murni sholat aja. Iya. Oke. Berarti besok rencananya mau sholat idnya di rumah juga dong berarti ya? Iya, harus di rumah, nggak boleh di Harus di rumah. luar rumah. Hmm, harus Gue di juga rumah. besok gitu sih mau. Tadinya mikir mau apa mau satu jalan gitu, kita janjian yuk gitu. Tapi nggak tahu juga sih belum belum kompak-kompakan gitu. Di satu jalan Ya, jejer-jejer gitu keluar semua yang rumahnya satu jalan gitu. Tapi ya nggak tahu lah mungkin terlalu ribet ya. Udah mendingan di rumah aja lah rame-rame aja. iya, iya. Dengan situasi kayak gini ya mungkin emang baiknya di rumah. Iya iya makanya. Oke, kira-kira gitu aja sih. Mau Oke. cerita apa lagi nih? Ntar nih, Kikitin nanya lagi. Suka pakai baju baru nggak sih pas Lebaran? Suka baju, ya enggak lah, biasa aja, tradisi itu udah ditinggal di Indonesia. Nggak, ya pakai baju yang bersih aja lah gitu ya. Iya. Ke pra-COVID kita kalau Lebaran, ya gitulah, nggak, di sini juga nggak ada tradisi kayak keliling takbiran, keliling jalan-jalan gitu, nggak ada. Kita agak shock tuh waktu pertama kali datang. Hah? Kok malah takbiran begini ya? Saya pikir waktu dulu ya, waktu baru pertama kali, pikirnya wah, di namanya juga di negara Jazirah Arab gitu ya, Mm-mm. bakal festif di malam takbiran, bakal semua orang kan keluar ke jalanan. Ternyata enggak. Ternyata ya sepi-sepi Oh, aja. Ada semua takbir takbir ya di masjid aja, orang ya ya biasa aja, jalanan biasa aja, nggak ada kayak kita yang orang pada naik truk, masang petasan segala iya macam, itu iya iya. ternyata nggak ada di sini. Nggak ada. Jadi itu hanya ada di Indonesia yang kayak gitu-gitu itu. Tapi kalau sebelum COVID gitu, lu juga bukber-bukber gitu ya sama temen-temen atau sama Oh ya, kita kan di sini banyak teman ya, komunitas di Indonesia, kita orang Indonesia kalau nggak salah sekitar ada 40.000 orang ya, nggak semuanya oh kenal pasti lah ya, tapi kita ada teman-temannya Diana, ada teman-teman saya, ada teman-teman eh, di sini biasanya ada teman, kalau saya biasanya teman-teman yang sering kumpul ya, entah yang teman fotografi, teman mancing, teman off-road, ngedun gitu ya, teman main bola, teman apalah gitu ya, itu biasanya mereka bikin buka bersama di bulan Ramadan. Tapi kalau sekarang karena nggak ada acara kumpul-kumpul, kita ya paling Zoom bersama. belum pernah. Ngobrol-ngobrol via Zoom aja, tuh udah ada beberapa undangan buat halal bihalal via Zoom selesai Lebaran, habis satu Syawal. Ya paling seperti itu aja. Tatap mukanya juga walaupun kita satu kota, kita nggak ketemu. Paling-paling ya komunikasi lewat WA group atau lewat Zoom aja. Iya, iya. Ya itu cuman ya paling nanti halal bihalal aja ya lewat Zoom gitu ya. Ini gue Iya, juga besok gitu betul. tuh udah ada jadwal jam 4, ada jadwal jam 5 Zoom. Banyak banget Zoom-nya ya sama saudara sama ya gitu deh teman-teman gitu. Iya, Jadi semua sekarang Zoom-Zoom aja ya. sudah Sampai nomor era tua gue Zoom. juga gitu. Ayo nanti ya ke rumahnya Eyang gitu. Terus ntar biar bisa Zoom di sana atau video call di sana gitu. Karena kan namanya orang tua rasanya tetap juga kayak aduh kok anak gue nggak pulang gitu kan. Kadang-kadang sebenarnya nggak nggak bisa dikeluarin. Kadang-kadang orang tua tuh nggak
nggak sampai gitu ya untuk mengeluarkan. Iya. Tapi sebenarnya di dalam hati mungkin merasakan gitu. Jadi ya kita yang muda lah yang mencoba menduga-duga lah gitu. Oke, kita coba gini yuk, kita coba gitu, coba Zoom, coba video call biar dia juga apa Berasa namanya dekat, rasa kangennya mungkin juga ter apa ya tercukupi terobati lah ya. gitu. Iya, jadi bahagia biar ya biar nggak kangen lah gitu. Jadi oh masih bisa ketemu kok, tapi memang lewat online. Sekarang pakai handphone bisa lah apalah gitu. Kalau di Indonesia, di Jakarta gimana persiapan lebarannya? Bikin-bikin ketupat juga. Iya, tadi gue juga nyari ketupat, selongsongan ketupatnya itu ya kebetulan carinya di pasar, tapi susah Wah, lo udah. nggak menjalankan PSBB dong lo kalau ke pasar. Iya, pembantu gue yang ke pasar, bukan gue. Oke. Tapi ya gitu sih apa namanya sampai cari orang yang lagi jadi stoknya sedikit tapi yang mau beli banyak gitu. Jadi terus sampai nungguin orang yang masih itu nggak nyamin gitu. Baru baru Ada halo bisa dari dibeli Mila. deh. Halo Mila. Halo Mila, ini Mila baru bangun nih kayaknya nih. Baru selesai Mila bikin kayaknya ketupat sih kali dia. rajin ke kantor kayaknya ya Mil. Kitin ini besok pakai baju baru katanya. Kitin kayak juga buka puasa segala macam juga deh kayaknya. Emang masih ada buka bersama di Indonesia? Enggak, cuman kayaknya foto atau apa ya kemarin si Kitin tuh. Tapi Yo Ijek kenapa tuh puasa Mila? Yo Ijek baru bangun atau gimana tuh Mila? Oh esensial. Oh ya Mila esensial. esensial soalnya, jadi masuk terus. Tapi puasa kali ini gue nggak terlalu tersiksa. Biasanya tuh ya, puasa kalau kita lagi Ramadan di sini, kemudian wah di Indonesia tuh gila-gilaan deh postingnya deh. Wah yang buka bersama ini, buka bersama itu, ini posting makanan diambrak. Eh, ada teman-teman di grup yang jahat banget. Pokoknya kalau kalau posting tuh yang nasi nasi apa namanya tuh pagi sore itu dari rendang segala macam Iya, posting di situ di zoomin semuanya. Udah gitu permasalahannya adalah Indonesia tuh kan 4 jam lebih awal kan. Jadi kita iya. di sini mereka kalian buka, kita lagi jam-jam krisis, kemudian dikirimin tuh yang es lah segala macam. Kalian emang terlalu. Wah, terlalu ya bener-bener ya. Pagi sore, ntar belum apalah yang makanan-makanan ya yang kegemaran inilah banyak orang gitu. Lu tinggal ngilernya doang deh ya. Iya. Kalau sekarang ngiler juga nggak? Pada posting-posting juga nggak? Nah, nggak terlalu sih. Selama Nggak terlalu ya. PSBB ini nggak terlalu parah. Biasanya hancur banget tuh posting-postingan. Wah ini itu ini. Otomatis kan kita jadi waduh ngerasa gimana gitu ya. Maksudnya wah gimana kita cara mewujudkan ini gitu. Akhirnya cari-cari di YouTube resepnya. Walaupun bahan-bahannya nggak lengkap ya kita bikin lah gitu ya. Iya, iya. Oke. Ya ini udah, kayaknya udah mau deket 1 jam ya. Iya nggak rasa ya 1 jam. Nggak kerasa ya. Boleh tanya dong ini dalam rangka apa nih Bu Elsa nih bikin-bikin seperti live seperti ini dalam rangka apa ada misi apa supaya supaya pengen tahu juga nih kalau ada inspirasi misalkan pengen jadi one day jadi YouTuber atau jadi apalah insta apa Wah, sekarang istilahnya gantian gue influencer gitu ya ditanyain ya. Wah, ini kayak kayaknya nggak ada kayak ini. kayak kayak Ganceha itu kan Pak Krisma itu kan influencer dia kan banyak ya, Iya, iya, memberikan iya. inspirasi di Instagram. Nah sekarang gantian saya tanya nih Bu Elsa ini sebenarnya apa? Ada tujuan apa di balik ini semua? Ini nggak ada di perjanjian waktu itu nih kayaknya. Gue ditanya balik. Ya, jadi sebenarnya gue juga sambil belajar-belajar ikut apa ya penggagas apa sih namanya penggerak pendidikan keluarga gitu. Jadi Apa itu? sering-seringnya kan sebelum-sebelumnya kan biasanya kita bikin sesi-sesinya tuh online. Sorry, sesi-sesinya offline. Jadi kita ketemu di kafe lah, di mana lah gitu terus kita sharing gitu kan. Offline ketemu sama teman-teman. Nah, karena COVID akhirnya jadi banting setir nih semuanya. Ayo online gitu. Jadilah
Hmm. pada online semua, pakai Zoom, pakai Instagram Live, pakai WA group juga kadang-kadang gitu. Nah, gue sebenarnya mau belajar ke situ. Nah, terus gue yang keinget, oh gue bisa tanya adik gue bisa IG live temen gue yang di Doha gitu. Ini tinggal 7 menit nih kayaknya, mungkin takutnya nanti tahu udah habis gitu. Thank you so much.